Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Dwi Lestari dengan NIM 232000233. Topik yang kedua atau video yang kedua yang saya buat ini mengenai kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Nah, di sini kita akan membahas topik tersebut, di mana kita tidak dapat memungkiri lagi bahwa suatu etika manajemen itu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial suatu perusahaan atau organisasi yang perlu diwujudkan di masa-masa yang akan mendatang atau yang akan datang. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan di suatu perusahaan atau organisasi sehubung dengan adanya dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya pelatihan etika. Nah, di poin ini kita akan membahas mengenai manusia yang pada dasarnya sangat membutuhkan pembiasaan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu, di mana di sebuah organisasi tersebut akan dijalankan kegiatan pada kenyataan yang memerlukan waktu dan bagaimana cara mewujudkannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika dalam manajemen maupun etika dalam bisnis itu perlu adanya pembiasaan atau kebiasaan yang dilakukan pada pelakunya, yaitu di dalam suatu organisasi atau perusahaan dari mulai level tertinggi hingga level terendah. Lalu poin yang kedua ada advokasi etika. Di sini kita akan membahas mengenai upaya suatu perusahaan atau organisasi untuk bagaimana menjalankan etika dan kegiatan yang ada di dalamnya dengan cara mendapatkan orang-orang atau suatu tim di dalam manajemen suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mengontrol berjalannya kegiatan tersebut dan mengawasi segala sesuatu yang ada di dalam kegiatan organisasi. Lalu yang kedua ada standar aturan etika perusahaan atau organisasi. Nah, di sini dijabarkan menjadi dua. Yang pertama ada perusahaan atau organisasi perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode of ethics yang mereka jalankan. Lalu yang kedua itu ada agar kode of ethics ini bisa berjalan secara efektif bila adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward atau punishment system. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai yang ketiga kita akan membahas mengenai keterlibatan masyarakat dalam mengontrol adanya ekonomi bisnis ataupun yang ada di ekonomi manajemen. Di sini upaya untuk menjamin suatu perusahaan atau organisasi akan dijalankan kegiatannya secara lebih beretika ketika dengan melibatkan publik di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi yang telah dibuat. Karena kalau tidak ada itu bisa dikatakan atau dianggap tidak beretika jika tidak ada. Lalu upaya ini gunanya itu apa? Upaya ini akan bertujuan untuk mendorong suatu perusahaan atau organisasi agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba meningkatkan perusahaan atau organisasi bahwa kita
ada kegiatan yang tidak etis dilakukan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk di dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian penjabaran sedikit dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.